Bismillah. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Gimana nih kabar semua teman-teman? Udah TOT ke berapa nih? Alhamdulillah baik bang. Mantap Habib. Udah TOT keempat ya. Luar biasa ya, udah TOT keempat. Hari ini kita akan belajar tentang pelatihan pembuatan artikel ilmiah. Jadi gimana nih kita nanti buat artikel ilmiah, terus apa sih ini pentingnya artikel ilmiah kan? Banyak orang yang suka risih gitu ya, artikel ilmiah ya, karena jadi tuntutan terkadang ya. Nah, jadi untuk para fasil nih kan, SKBM yang diharapkan bisa menunjang ya artikel ilmiah ini disampaikan gitu ke siswa-siswa SMA. Kenapa menjadi penting artikel ilmiah ini? Karena beberapa tahun lalu itu ada hal yang mengejutkan. Karena biasanya artikel ilmiah kan diperuntukkan mahasiswa ya, kan? Eh, Contoh kayak KPM ya, bikin artikel ilmiah. Atau dosen ya kan? Guru-guru nggak terlalu. Tapi ini ada satu siswa SMA cerewet. Nah, yang bikin artikelnya walaupun sederhana, tapi terbitnya itu udah Sinta mengalahkan mahasiswa gitu kan. Sinta berapa dia ya? Sinta 3 waktu itu. Wah, mengejutkan nih kan beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi terpikirkan juga tuh sama Bang bisa untuk mendongkrak supaya makin meningkat ya komunitas ilmiah itu di kalangan anak SMA, terutama dari KIR kan ke apa? Pemilihan remaja ya. Ya, ilmiahan remaja. Nah, itu kan mantap tuh nyambungnya ininya. Oke, pasti udah pernah dengar nih kan tentang artikel ilmiah. Ada yang tahu? Mungkin bisa langsung sampaikan aja. Ada yang pernah dengar atau ada yang pernah mendalami kali ya artikel ilmiah? Oke, bisa disampaikan mungkin. Ada yang tahu apa itu artikel ilmiah? Yang pernah dengar artikel ilmiah mungkin di website atau langsung dapat dari kertas atau ada baca-baca gitu? Ada yang pernah? Belum ya? Belum ada yang pernah ya? Oke, mungkin belum ada yang pernah ya. Udah pernah kayaknya nih. Oh, nih seputar ilmu pengetahuan dari Muhammad Kotrunada. Ya, mantap. Mungkin yang lain, wih, karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum. Oke, oke, kita lanjut ya. Dari yang disampaikan tadi itu sudah benar dan sudah tepat. Nah, jadi nggak mau nih. Nah, jadi artikel ilmiah itu tulisan yang disusun dengan konsep ilmiah berupa hasil penelitian maupun gagasan. Nah, jadi dia berupa karya juga termasuk seperti itu. Hasil penelitian, temuan, gagasan, yang gagasannya seperti hasil dari review. Nah, jadi artikel ilmiah itu berarti dia ada pengkajian. Itu yang beda dengan artikel lain. Artikel yang kita ketahui itu dari website, misalnya kesehatan, misalnya dari artikel Halodoc, ya kan, atau dari news, artikel apalagi itu, dari blogspot, nah apalagi itu, akademika dan sebagainya lainnya. Itu juga termasuk artikel, tapi dapat berupa ilmiah tidak. Ilmiahnya karena ada pengkajian.
didasari oleh literatur seperti itu ya. Itu disebut dengan ilmiah. Jadi artikel ilmiah ada literaturnya, ada pengkajiannya, dan ada hasil temuannya. Begitu, baik review maupun langsung data primer ya, atau langsung pengambilan data itu. Nah, jadi untuk apa artikel ini dibuat? Nah, artikel ini dibuat tujuannya pertama memaparkan hasil temuan tadi yang disampaikan, itu penelitian. Misal hasil review dari rangkuman beberapa literatur, atau langsung temuan dari eksperimen, atau apalagi itu ya, hasil dari pengamatan, observasi, nah itu juga termasuk hasil dari penelitian atau temuan. Kemudian menyediakan informasi terbaru terkait topik yang dibahas atau diteliti. Nah, ini penting nih, karena terkadang kita mau mencari literatur terbaru tuh terkadang susah, topik yang dibahas. Nah, terkadang mudah. Jadi untuk meningkatkan penyediaan informasi terbaru, maka perlukanlah pengkajian dari informasi tersebut atau dari topik itu supaya informasi terbarunya terus tersediakan. Kemudian mendorong penelitian lanjutan dan pengembangan pengetahuan. Nah, ini penelitian lanjutan. Jadi teknologi, terus apalagi itu ya, ilmu pendidikan atau berbagai macam pengetahuan dan prodi yang kita rasakan saat ini itu juga merupakan pengembangan dari pengetahuan. Contohnya di fisika tuh ada fisika astronomi kan, ada juga fisika yang eksperimen. Itu merupakan dua bagian yang dipecah hasil dari pengembangan pengetahuan dari fisika yang terpusat. Itu jadi fisika yang umumnya, yang banyaknya. Pengembangan pengetahuan dari bagian-bagian konsentrasi, seperti biologi juga. Banyak konsentrasinya biologi, merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan. Mendorong penelitian lanjutan. Penelitian lanjutannya dari berbagai macam penelitian yang sudah dilakukan akan terus berlanjut. Contohnya yang sampai ada Nobel dari tahun 2020 tuh tentang GMO. Ya kan mungkin ada pernah dengar tuh tentang GMO, tanaman atau pangan yang dikonsumsi hasil dari rekayasa genetik. Nah, itu merupakan eh, hasil dari penelitian lanjutan yang sebelum-sebelumnya dilakukan. Seperti cari gennya dulu. Nah, nanti dilakukan penelitian untuk pengkajian gen mana yang cocok untuk meningkatkan hasil pangan, kemudian dimasukkan dia ke tanaman. Jadilah dia tanaman transgenik yang kita kenal sebagai GMO itu. Nah, bahkan penelitian lanjutan itu ada yang tidak ada habisnya, terus berlanjut. Ada yang stop. Nah, yang udah stop tuh yang udah mutakhir biasanya. Atau yang berlanjut terus juga bisa menjadi mutakhir. Gitu. Meningkatkan kekayaan intelektual. Nah, ini penting. Jadi yang selama ini kita pelajari, ya kan, belajar juga berbagai macam informasi atau meningkatkan wawasan, itu termasuk kekayaan intelektual. Dari mana? Dari artikel ilmiah juga bisa meningkatkan intelektual itu. Karena setiap pengkajian dari berbagai macam topik atau bidang kan pasti beda-beda hasilnya. Nah, dari setiap beda-beda hasilnya itu memudahkan kita untuk mempelajarinya. Makanya bisa meningkatkan intelektual dari artikel ilmiah karena terpublikasi itu menjadi landasan ilmiah. Ya. Penting ini landasan ilmiah ini karena kayak kajian literatur kan untuk menentukan dari analisis atau dari eh, analisis atau dari pengkajian dari suatu topik yang telah dibahas
Nah, seperti apa landasan ilmiahnya? Nah, teorinya seperti apa? Nah, itu dia memberikan landasan ilmiah dari publikasi atau dari artikel ilmiah yang telah terpaparkan gitu. Kemudian mempublikasikan pengetahuan atau informasi ilmiah kepada masyarakat. Jadi semakin banyak publikasi, maka pengetahuan dan informasi oleh masyarakat atau orang-orang publik di publik itu makin banyak yang mendapat gitu informasinya. Jadi mereka semakin bertambah wawasannya. Semakin bertambah wawasan, maka akan semakin baik. Nah, contohnya yang diketahui pendidikan nomor 1 itu di Finlandia ya. Nah, atau eh, Rumania atau lagi juga. Cuman Rumania itu dia tidak terlalu menggenjot artikel ini, tidak terlalu menggenjot publikasi. Beda dengan negara-negara lainnya. Publikasi. Sayangnya pengenjotan publikasi di artikel ilmiah itu menjadi tuntutan. Tapi kalau di negara lain itu dia tidak menjadi tuntutan, hanya sebagai untuk publikasi aja. Jadi misalnya mereka habis menemukan atau telah menemukan ada sebuah teknologi untuk memantau patogen misalnya, atau memantau hama di pertanian, terutama tanaman padi. Misalnya goreng, jadi dipantau. Nah, itu menggunakan teknologi, misalnya teknologinya sensor. Nah, itu ditingkatkan sensoriknya. Nah, udah hasil ditingkatkan, udah baik, dipublikasikan sebagai pengetahuan dan dipelajari oleh banyak orang seperti itu. Kemudian membangun kredibilitas akademis bagi peneliti. Maksud kredibilitas ini adalah kapabilitasnya atau kualitasnya. Ada orang yang sampai ahli kan dalam bidang sesuatu, nah itu dari kredibilitas akademis bagi peneliti. Pada beberapa hal lain, kredibilitas bagi akademis ini juga menjadi penentu. Penentu misalnya selain ahli di bidangnya, juga tingkat pengetahuannya bagi peneliti itu. Karena semakin meningkat kredibilitasnya akademis bagi peneliti ini, terutama bagi mahasiswa, dosen, atau siswa juga gitu, maka mereka tuh akan semakin baik gitu. Baik apa nih? Baik dalam memahami suatu, baik dalam mengkaji sesuatu, menganalisis, gitu. Makanya tuh KTI tidak hanya diperuntukkan untuk mahasiswa, tapi juga untuk siswa. Kemudian sistematika artikel ilmiah. Kita ketahui ada judul, nama penulis, instansi, ya, email. Instansi itu sebagai tempat dari mana orang ini meneliti. Nah, begitu. Emailnya siapa yang bisa dihubungi, kemudian abstrak, pendahuluan, metode, pembahasan, dan kesimpulan. Kemudian ucapan terima kasih, funding, kontribusi, dan referensi. Pertama, untuk judul, nama penulis, instansi, dan email. Beberapa artikel itu bermacam-macam. Ada yang dia langsung judul, nama, sama instansi aja, email di bagian terakhir. Atau di dekat abstrak misalnya. Ada juga yang langsung di bawah instansi. Seperti contoh di bawah ini, yang Cultivation of Water Spinach, penelitian udah lama. Itu di bawah nama instansi, langsung email. Begitu, macam-macam tergantung dari format jurnal atau format tempat yang akan dipublikasikan. Nah, kemudian abstrak. Abstrak ini kita ketahui berbagai macam bentuknya. Ada yang dia langsung dipisah, ada yang bentuknya paragraf, dan juga macam-macam bahasanya. Jadi tidak selalu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tidak selalu bahasa Inggris juga. Ada yang pakainya bahasa Inggris, bahasa Jepang. Ada yang pakainya bahasa Inggris, bahasa Arab.
Bahkan ada beberapa tuh di Uni Eropa menggunakan bahasa Inggris, bahasa Perancis. Nah, begitu. Ada yang pakai bahasa Latin. Biasanya bahasa Latin tuh terbitannya dari negara Meksiko, Spanyol, Italia gitu biasanya. Bahkan ada yang pakai bahasa Rusia atau Turki, tergantung dari negara mana mereka terbitkan. Tapi ujung-ujungnya isinya juga sama dengan bahasa Inggris. Itu hanya sebagai pengantarnya saja. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan bagian terpenting dalam artikel ilmiah karena itu akan memaparkan apa yang akan dilakukan. Jadi apa yang mau diteliti begitu. Dan juga dalam pembuatan pendahuluan itu harus ada benang merah. Maksud dari benang merah ini setiap kalimat atau antar kalimat dengan paragrafnya juga ada kesinambungan. Contohnya di gambar ini. Jadi di penelitian ini terkait dengan virus corona dijabarkan maksudnya apa, kemudian karena apa, terus disandingkan dengan misalnya mutasi. Mutasinya seperti apa, terus dia berkelanjutan. Jadi begitu dibaca, dia kayak mengalir seperti itu. Kemudian pentingnya dilakukan penelitian karena apa, atau urgensinya. Kemudian hasil penelitian sebelumnya itu penting. Untuk apa hasil penelitian sebelumnya? Untuk diketahui penelitian sebelumnya ini apa? Untuk dikaji pada topik penelitian ini. Contohnya COVID-19 terhadap kematian ya. Ini contohnya ini pada kematian letal dan virulensi dari COVID-19. Kenapa dia bisa virulensi? Kenapa mutasi? Nah itu karena apa? Disebutkan atau diterangkan dalam pendahuluan. Gitu. Di akhir pendahuluan disebutkan tujuan penelitian ini. Mau ngapain tujuan penelitian ini? Mau menganalisis kah? Atau mau mengetahui aja? Atau mendeskripsikan? Atau menjelaskan? Nah, itu tergantung dari topik penelitian yang akan dilakukan. Ini ada linknya, mungkin yang ingin mengetahui bagaimana eh, pola penulisan pendahuluan ada di link tersebut. Jadi dia setiap penulisan atau setiap pembuatan pendahuluan ada polanya tersendiri. Bahkan dari setiap pola itu dia akan menentukan artikel itu bagus atau enggak. Pendahuluan karena letak urgensi yang paling penting untuk meningkatkan ketertarikan orang untuk membaca biasanya di bagian pendahuluan. Selain dari hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian metode, bahan, dan metode atau metode penelitian. Tergantung dari format. Ada yang hanya meminta menuliskannya metode saja. Ada yang harus judulnya itu bahan dan metode. Ada yang metode penelitian. Biasa teknologi metode aja. Secara umum kita ketahui waktu dan tempat, ya, dan bahan, metode yang digunakan, kemudian populasi dan sampel, misalnya penelitian objektif eksperimen, populasinya semana, sampel yang dipakai apa, itu sudah dimasukkan ke dalam rancangan biasanya. Kalau untuk penelitian yang subjektif, populasi dan sampel itu respondensi atau siswa gitu. Teknik pengambilan atau pengumpulan data, analisis datanya. Ada juga yang modelnya rancangan percobaan dan bahan dan langsung pengamatan parameter. Apa yang akan diamati? Misalnya, kalau di sini kan pertumbuhan ya dan tinggi tanaman atau produksinya pada tanam bayam di sini contoh penelitiannya dan statistika. Nah, kalau parameter untuk sosial, misalnya mau diamati eh, hubungan kesukaannya atau hedonismenya atau parameter dari organoleptiknya itu juga bisa. Ada juga yang berupa deskripsi, jadi tidak ada penjabaran.
Kalau ini kan penjabaran, jadi dibuat subbabnya dia setelah babnya. Nah, kalau deskripsi langsung dia semuanya dicantumkan di situ per paragraf atau dibuat secara narasi. Kemudian hasil dan pembahasan. Ada yang modelnya itu hasil baru pembahasan. Jadi dipaparkan hasilnya seperti apa, berupa tabel, berupa grafik, dijelaskan hasilnya seperti apa yang didapatkan, diterangkan. Ada yang sekaligus, jadi contohnya seperti ini. Beberapa spesies ditemukan, ada 6, langsung dijelaskan. Dari 6 spesies ini kenapa? Begitu. Dan juga dicantumkan untuk pembahasan literaturnya untuk mendukung dari hasil analisis ini atau hasil yang ditemukan. Itu juga ada yang dibikin atau dibuatnya subbab juga seperti metode. Jadi hasil pembahasan subbabnya apa? Tergantung dari tiap parameter yang akan diamati. Contohnya di sini tinggi tanaman. Sekian-sekian dari tabelnya dijabarkan gitu. Nah, ada yang seperti ini modelnya. Hasil dulu baru pembahasan. Jadi hasil uh, cukup menjelaskan aja hasilnya apa ditemukan. Baru di pembahasan dicantumkan berbagai macam literatur. Makanya dia di pembahasan itu kebanyakan literatur harus sesuai dengan hasil atau sesuai dengan topik penelitiannya. Supaya ada benang merahnya juga. Kemudian kesimpulan. Nah, ini paling penting ya. Kesimpulan bisa diasumsikan bagian dari keseluruhan artikel ilmiah atau bagian highlight-nya yang paling menonjol. Kenapa? Karena kesimpulan itu menjawab dari tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu dia dijabarkannya tidak berupa hasil penelitian dari kesimpulan ini, tetapi dijabarkannya itu sesuai dengan tujuan penelitian berupa satu paragraf. Ada yang sampai beberapa paragraf. Tapi diharapkan tidak terlalu banyak kesimpulan itu karena kesimpulan itu hanya berupa intinya, inti dari artikel yang dibuat atau inti dari penelitian itu. Nah, ini kemudian ucapan terima kasih, funding dan kontribusi. Ucapan terima kasih sebenarnya opsional, tetapi itu beberapa jurnal, beberapa artikel itu menjadi penting karena ingin diketahui ini siapa yang dukung penelitian ini, gitu, atau siapa yang membiayai penelitian ini. Kenapa penelitian ini menjadi penting? Itu nanti tergantung dari eh, hasil dari kerjasama bisa juga berupa pendanaan gitu. Kemudian kontribusinya macam-macam. Ada yang kontribusinya itu berdasarkan dari konsepnya, analisisnya, visualisasinya, validasinya, itu tergantung dari format artikel yang akan ditulis. Beda-beda jurnal, beda-beda formatnya. Begitu. Ada yang harus lengkap, ada yang tidak harus lengkap seperti itu. Kemudian referensi. Referensi setiap jurnal itu tidak sama, beda-beda. Ada yang menggunakan apa style, ada yang menggunakan Harvard, ada yang menggunakan MLA, Vancouver, BSC. Nah, biasanya itu menggunakan nomor. Jadi setiap citasi yang sudah ditulis diberikan nomor saja. Ada yang harus abjad nomornya beserta daftar pustakanya. Ada yang tidak harus abjad, berdasarkan nomornya aja. Jadi kalau ini kan abjad ya, A, B, C, D kan. Ada yang nggak abjad, begitu. Apakah ada yang ditanyakan? Kait artikel ilmiah.
Wah, keren banget nih materi yang sudah disampaikan dari Kak Imam. Boleh nih untuk teman-teman kasih reaction tepuk tangan di kolom chat Zoom-nya. Ayo kita ramaikan ya teman-teman. Ada yang ditanyakan terkait muatan artikel ilmiah? Kalau ada yang masih bingung, Kita langsung masuk saja ya ke sesi diskusi yang akan dilakukan selama 15 menit. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu, atau pertanyaannya bisa disampaikan secara langsung atau melalui kolom chat Zoom. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand. oh ya, ada. Ya, langsung ini dibacakan Naya atau sama saya aja? Sama saya dulu, Kak. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih, Kak, ada dari Raihana Aulia Shiva. Izin bertanya, Kak, aku ingin tahu tentang tips and trick dalam penyusunan referensi yang baik. Dan sebenarnya jumlah referensi yang tepat itu berapa sih, Kak? Boleh nih, Kak Imam, mau dijawab langsung atau ditampung terlebih Ya, dahulu? dijawab langsung aja kali ya. Oke, boleh, Oke. Kak. Tips dan trik dalam penyusunan referensi yang jadi penyusunan referensi yang baik. Yang pertama, perlu diamati kalau kalau referensi itu artikel berarti ya atau buku sudah mutakhir. Jadi biasanya buku itu 10 tahun terakhir. Nah, kan artikel itu 5 tahun terakhir, itu biasanya. Tapi ada beberapa pembatasan maksimal. Jadi artikel itu maksimalnya dia harus disitasi 10 tahun terakhir. Misal tahun sekarang berapa? Tahun 2024. Berarti 2014 begitu. Nah, itu maksimalnya 2014. Tetapi 10 tahun terakhir yang banyak disitasi daripada tahun di lagi, misalnya melewati 2014 sampai tahun 2000, kan? Masih banyak tuh beberapa artikel, beberapa penelitian yang mensitasi tahun 2000, bahkan 1997 kan. Itu harus lebih sedikit tahun-tahun yang sangat lama dibandingkan tahun terbaru. Jadi tahun terbaru sitasinya harus lebih banyak. Toleransinya di 10 tahun terakhir. Semakin banyak tahun terakhir, semakin baik. Makanya ini pengalaman saya juga dulu, waktu dulu penelitian saya itu tentang kalsium oksalat. Jadi di dunia ini yang penelitian kalsium oksalat itu cuma 0,5%, termasuk saya sedikit sekali ya. Jadi untuk mencari reaksi, saya harus hubungi orang Yunani untuk meminta artikel mereka. Karena artikelnya requested, harus dimintai. Yang teliti itu orang Yunani. Dan itu orang pertanian juga. Orang Indonesia nggak ada yang teliti itu. Sekaman kekeringan terhadap asam oksalat. Nah, jadi semakin banyak artikel ilmiah mutakhir, maka kamu mudahkan dalam penyusunan referensi. Gitu. Terus sebenarnya jumlah referensi yang tepat ya, itu berapa? Itu tidak ada batasan. Semakin banyak referensi, semakin bagus. Nah, tetapi referensi yang semakin banyak semakin bagus harus sesuai dengan penelitian, jangan terlalu banyak. Memang ada yang sampai 150, nah, tapi jangan terlalu banyak. Harus sesuai. Misalnya sampai 30 juga nggak apa-apa. Sampai 40 atau 20 juga nggak apa-apa.
Tapi harus sesuai dia, sesuai dengan penelitiannya. Gitu. Bagaimana? Raihanah Aulia Sifa. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih kepada Kak Imam yang sudah menjawab pertanyaannya dan terima kasih kepada Kak Raihana yang sudah bertanya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kasinda Salsabila. Aku izin membacakan ya, Kak. Izin bertanya mengenai pembuatan artikel ilmiah yang berasal dari beberapa artikel atau artikel review. Apakah ada tips untuk membuat artikel review, Kak? Ya, ada tipsnya. Ini pengalaman saya dulu juga membuat artikel review tahun 2020 yang masa-masa COVID-19 ya. Jadi yang di PPT juga ada linknya tentang COVID-19 pada letal dan virulensi. Nah, jadi untuk mereview artikel, tentukan topiknya apa yang akan direview. Contohnya tadi COVID-19. Nah, COVID-19 saya teringat tentang kematian banyak orang. Terus virulensinya makin tinggi. Virulensi itu penyebab penyebab sakit. Jadi semakin tinggi sakitnya, virulensi semakin tinggi. Gitu. Apa nih yang harus diamati atau harus direview? Misal dari COVID-19, letal dan virulensi. Saya cari berapa banyak orang yang mati di tahun itu atau rentang tahunnya. Misalnya, atau rentang bulan ya. Kalau tahun 2020 berarti rentang bulan. Rentang bulan misalnya dari Desember sampai dengan bulan Mei misalnya. Terus virulensinya disebabkan oleh faktor apa? Misalnya oleh protein, begitu. Protein spike misalnya. Atau gen apa. Terus disebutkan macam-macam COVID-19 kan, macam-macam tuh ada alfa, beta, gamma kan, sebagai lainnya. Nah, misalnya juga mau mereview tentang apa ya? Tentang teknologi misalnya. Contohnya misalnya tentang Niku baru kan teknologi terbaru ya, yang tanpa bensin ya, jalan dia motornya. Itu direview bagian mesinnya misalnya. Mesinnya menggunakan apa? Terus mesin terbarunya karena ada apa faktornya? Kenapa dia bisa mengkonversi air? Nah, jadi mesinnya karena ada apa? Itu yang dikaji. Jadi tergantung topik dan tergantung tema yang akan dikaji. Begitu. Misal sosial, apa yang digaji? Untuk membuat artikel review, ada metodenya. Metodenya itu Haberman 2014. Jadi ada tiga dia. Reduksi, analisis, dan penjabaran. Gitu. Penjabaran dari hasil yang didapatkan. Karena review itu masuk meta analisis. Meta analisis dari literatur. Seperti itu. Oh, Sinda yang tanya. Gimana Sinda? Oke, terima kasih Bang Imam dan terima kasih Ya. juga kepada Kak Sinda yang sudah bertanya. Karena keterbatasan waktu, ada satu pertanyaan lagi sebagai pertanyaan penutup dari pada sesi diskusi kita kali ini. Untuk pertanyaannya yaitu dari Ica. Kak Ica Hairunisa. Kalau untuk publis artikel ilmiah itu kan banyak penerbit jurnalnya ya. Cara agar tidak terjebak di penerbit jurnal bodong itu bagaimana ya Bang? Terima kasih. Jurnal bodong ya. Ya, kita kenalnya dengan jurnal Predator. Jadi jurnal Predator itu dia mahal juga ya, tapi dia nggak jelas keloaannya. Bahkan kita terbit di situ, Betul. dia nggak diterbitkan. Tunggunya sangat lama, responsinya nggak ada. Gitu. Jadi biar jangan terjebak gimana? Pertama, di bagian website jurnal pasti ada yang namanya jurnal manager.
pasti ada kontak personnya, baik berupa email atau nomor di situ. Email itu dihubungi, ditanyakan apakah gratis atau berbayarnya berapa, dan juga kreditnya berapa lama. Nah, begitu. Jadi kalau sudah ada kejelasan, juga menjadi kunci kalau itu bukan bodong gitu. Ada juga yang dia saking mahalnya, itu cukup lama terbitnya. Ada yang dia gratis, tapi terbitnya cepat. Ada yang gratis, terbitnya lama. Contohnya Biotropia. Biotropia itu terbitnya dia 4 bulan. Kalau Scopus rata-rata 4 bulan. Mau itu Q1, Q2, Q3. Mau Q4. Tapi kalau ada yang sampainya bertahun-tahun, itu nggak jelas. Berarti di Indonesia juga ada. Nah, itu perlu ditanyakan. Perlu diamati juga. Ada frekuensi dia penerbitannya. Gitu. Kalau yang nggak ada frekuensi penerbitan, nah itu udah nggak jelas lagi namanya, Bang. Kan jurnal lagi. Begitu. Juga diperhatikan harganya. Ada yang sangat mahal. Ada yang masih Q3, Sinta 1 sampai 6 juta. Nah, padahal Q3, Sinta 1 nggak sampai segitu harganya. Nah, itu perlu diperhatikan lagi range pembiayaannya atau APC ya, Article Publication Charge gitu. Oh, mana? Oh, nih Muhammad Nur Ardiansyah. Gimana ya? Ada yang mau nanya? Satu lagi. Bisa nanya? Ya, sama-sama. Semangat Ica. Mau publikasi juga nih, mantap. Maaf Kak Imam, kebetulan sesi diskusinya waktunya sudah Oh, habis. sudah habis. Ya, nanti kalau yang ditanyakan bisa menghubungi email, bisa lewat nomor WA juga bisa. Nah, untuk yang belum kebagian sesi diskusinya bisa ya dihubungi kepada Kak Imam melalui email ataupun chat WhatsApp. Sesi diskusi kali ini sangat luar biasa, tapi sayang nih karena keterbatasan waktu, diskusi kita sudah habis nih teman-teman. Untuk selanjutnya ada closing statement dari Kak Imam. Jangan lupa disimak baik ya. Untuk Kak Imam dipersilahkan. Ya, ini closing statementnya ya. Kenapa penting ya pembuatan artikel itu? Pertama, dia dibuat untuk selain menambah kekayaan intelektual, ini karena pengalaman ya, berdasarkan pengalaman, itu terkadang sulit didapatkan. Seperti contohnya waktu saya skripsi dulu tentang kasus oksal pada cakaman kekeringan, itu yang tadi saya sampaikan hanya 0,5% di dunia teliti. Jadi sangat-sangat sedikit. Jadi mencari jawaban untuk laporan dikerjakan penelitiannya itu juga sulit karena minim publikasi dari topik yang dikerjakan. Makanya semakin banyak topik tertentu yang dikerjakan, maka akan semakin baik gitu. Bisa nih dimulai dari teman-teman semua, 40 orang ini. Mulai menulis kan, meneliti apa saja yang dikaji. Banyak kok jurnal-jurnal yang menjadi tempat untuk publikasi review artikel. Banyak, sangat banyak. Ada yang gratis juga. Nah, maupun itu luar negeri. Kalau dalam negeri jangan tanya, karena emang ada sedikit yang tulis, yang membuat jurnal review artikel. Kebanyakan luar negeri. Nah, semakin banyak yang direview atau semakin banyak penelitian atau temuan hasilnya, itu akan semakin baik. Nah, artikel ilmiah dan publikasi itu termasuk kunci utama yang kita rasakan di dunia ini ya, seperti teknologi mutakhir, pertanian modern, produksi sari pertol itu juga eh, kita rasakan saat ini itulah karena dari hasil artikel ilmiah yang terpublikasi gitu atau penelitian yang sudah dipaparkan di dunia itu banyak yang dipelajari gitu. Seperti contohnya ini teknologi mutakhir, seperti contohnya mesin ramah lingkungan ya, hasil dari penelitian juga, atau yang baru-baru ini nih dari Nobel
itu tentang quantum entanglement di bidang fisika. Terus juga pengeditan gen dengan CRISPR. Nah, itu baru tuh CRISPR. Jadi dia editing genom, editing gen. Yang kita rasakan saat ini tuh berupa GMO. Nah, itu dapat Nobel dia tahun 2020. Ini juga merupakan hasil penelitian ya dari setiap publikasi yang sudah eh, diperoleh oleh orang-orang tersebut. Atau dibaca juga oleh banyak komunitas, termasuk universitas, sekolah gitu juga termasuk membaca gitu. Manfaatnya sangat besar, semakin banyak artikel yang terbitkan dan berkualitas, ya ini paling penting. Maka akan semakin maju pengetahuannya. Kunci utama kemajuan pengetahuan dan ilmu yang kita pelajari dari setiap bidang, dari berbagai prodi, merupakan hasil dari penelitian, seperti buku chapter, bisa dipakai dalam setiap mata kuliah, kan? Beberapa mata kuliah pakai buku chapter, kayak saya juga pakai buku chapter fisiologi tanaman. Nah, itu juga merupakan rangkuman dari berbagai artikel ilmiah yang sudah diterbitkan. Memang bahasanya agak sedikit rumit, tapi itu menjadi kunci penambahan wawasan dan pengetahuan kita. Jadi penelitian dibarengi artikel ilmiah akan menjadi kekuatan pengetahuan di dunia pendidikan. Begitu. Makanya sebenarnya pendidikan yang di Finlandia yang kita gadang-gadang terbagus, terbaik juga itu ya, atau di Jepang, Singapura, dan negara-negara lainnya menjadi apa highlight di dunia karena dari penelitian mereka yang didukung begitu atau publikasi mereka yang didukung. Jadi dipelajari oleh semua masyarakatnya begitu. Termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia ya, 2024 2045 ya, emas ya. Nah, itu ini semakin banyak masyarakat termasuk mahasiswa siswa yang membaca dan memahami dari penelitian atau topik yang akan dikaji akan semakin baik pengetahuan mereka gitu. Nah, itu. Jadi dari SKBM nih, dari para fasil yang menunjang itu untuk meningkatkan motivasi mereka meneliti kah, motivasi mereka mengkaji, nih gitu, atau kreativitasnya. Nah, itu closing statementnya. Semoga membuka pola pikir terbaru tentang pentingnya artikel ilmiah baik bagi mahasiswa atau siswa. Jadi, kalau banyak siswa yang sudah publikasi, nah menjadi sorotan itu bagi Indonesia. Tidak hanya bagi Indonesia ya, kalau di Jakarta jadi sorotan itu. Siswa SMA mana terpublikasi. Wah, itu nanti masuk TV itu. Begitu. Ya, intinya memudahkan mereka dalam menulis juga, menulis secara ilmiah. Begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan, pengetahuan bagi kita semua. Amin. Terima kasih kepada Kak Imam untuk closing statement-nya yang sangat menarik. Kita lanjut nih ke agenda berikutnya, yaitu akan ada sesi penyerahan sertifikat pemateri kepada kakak operator. Dipersilahkan untuk menampilkan sertifikat pematerinya. Kepada Kak Imam mohon diterima ya Kak sertifikatnya. Iya, Oke, terima untuk kasih. sesi dokumentasi dipersilahkan kepada kakak operator. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih Kak. Iya, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Kak Imam atas materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Dan nampaknya waktu sudah semakin sore. Sudah saatnya acara ini berakhir. Ayo jadi kepada teman-teman, sebelum kita akhiri acara kita pada kali ini, kita dokumentasi terlebih dahulu. Untuk sesi dokumentasi, boleh nih untuk on cam terlebih dahulu teman-teman. Ditunggu ya sampai Mantap nih. pukul 17. Hasil. Ayo segera diramaikan teman-teman. SKBM. Tapi ini mereka udah mulai belum masuk ke sekolah? Belum, Kak. Oh belum, wih, mantap nih. Jadi langsung ya, Iya, betul. menimbun ya, menimbun dulu sebelum terjun ke lapangan. Menimbun amunisi, dikumpulkan dulu amunisinya sebelum terjun ke lapangan. Boleh diramaikan ya teman-teman. Baik, kepada kakak operator dipersilahkan untuk memimpin sesi dokumentasi. Untuk slide 1, 2, 3. Selanjutnya slide 2 ya. 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih kepada kakak operator yang sudah melakukan sesi dokumentasi. Terima kasih juga kepada Kak Imam atas materi yang Ya, telah sama. disampaikan. Ya, Semoga mantap. dapat meningkatkan motivasi belajar kita dan dapat bermanfaat bagi orang di sekitar. Dan terima kasih juga kepada semua teman-teman yang telah mengikuti kegiatan hingga saat ini. Terakhir, saya menghibau kepada teman-teman untuk mengisi resume pada link yang disediakan yang akan di-share oleh teman-teman panitia pada grup WhatsApp. Dan pengisiannya itu hanya sampai pada hari Senin. Jangan lupa untuk mengisi resume dengan baik dan secara maksimal, dikarenakan akan ada pengumuman peserta terbaik bagi teman-teman yang memiliki hasil resume terbaik. Alhamdulillah, sampailah kita pada penghujung acara. Saya Naya, selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai ketemu di TOT selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua peserta dan Kak Imam, diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman semua. Mantap, menjadi Terima kasih pasir-pasir Kak nih. Imam. Wih, pasir-pasir kir luar biasa SKBM nih. Oke, omong duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.